Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya mengawali dengan salam karena ini adalah konten perdamaian, bukan konten propaganda atau apapun. Yang ingin dicapai oleh konten ini adalah kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya, meskipun yang dibicarakannya adalah tentang kekacauan yang terjadi di Palestina. Tragedi Palestina kembali mengemuka dan sampai ke negeri ini serta berbagai negeri di seluruh dunia yang memicu berbagai kekesalan hingga demonstrasi oleh seluruh umat beragama apapun agamanya dan seluruh masyarakat bangsa apapun bangsanya. Dari Eropa, Asia, Afrika, sampai Amerika. Saya sengaja menyebut apa yang terjadi di sana sebagai tragedi Palestina karena memang itulah titik pangkal permasalahannya. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di sana. Sesuatu yang sederhana kalau Anda bertanya tentang apa yang terjadi di sana, yaitu tragedi terhadap masyarakat Palestina yang diakibatkan oleh penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Tragedi yang terjadi dan mengemuka saat ini disebabkan oleh serangan Israel terhadap salah satu perkampungan yang bernama Sheikh Jarrah. Perkampungan Sheikh Jarrah ini kemudian diserang untuk diokupasi, direbut oleh tentara Israel untuk kemudian semakin memperluas tanah Israel. Aneh, Israel menjadi satu-satunya negara yang perbatasannya terus melebar. Dan dari tragedi kemarin itu sebenarnya kita bisa memahami secara sederhana sekali apa yang terjadi di Palestina. Karena awalnya juga seperti itu yang terjadi di Palestina, yaitu pada 9 April 1948. Sebagaimana dikisahkan oleh Edward Said, salah seorang yang fokus terhadap isu tragedi di Palestina, di satu perkampungan bernama Deir Yassin, satu perkampungan damai di Palestina yang diserang oleh kelompok teroris Yahudi yang bernama Irgun dan Stern, kemudian menghabisi sekitar 270 orang Palestina di sana dan merebut kota itu. Dan kelompok teroris ini kemudian yang menjadi tentara pertahanan Israel di kemudian hari yang disebut dengan IDF. Jadi masalahnya sebenarnya simpel. Ada seseorang memiliki tanah, kemudian tanahnya dijajah, direbut oleh kelompok lain. Kita bisa bicara banyak hal tentang tragedi Palestina, karena tragedi ini sudah berusia puluhan tahun, lebih dari setengah abad. Kita bisa bicara dalam perspektif politik dan lain sebagainya. Tapi saya mau membatasi pembicaraan kita pada perspektif agama saja. Karena selain itu memang kompetensi saya, sekaligus juga karena pada titik itulah propaganda-propaganda sering dikemukakan oleh berbagai pihak untuk memperumit keadaan. Pertama-tama yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa tragedi Palestina bukanlah konflik agama, bukanlah perang agama. Mengapa? Pertama, karena kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi. Zionis adalah gerakan politik Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi setuju kepada Zionisme. Zionis adalah gerakan yang berbasis kepada etnisitas yang lebih buruk dari apartheid untuk kemudian menguasai satu wilayah yang dianggap tanah yang dijanjikan untuk etnis tersebut. Zionisme juga adalah gerakan religiusitas yang menganggap satu tanah di Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Tapi dia gerakan politik yang memanfaatkan isu etnisitas dan isu religiusitas.
Karena itu, jauh beberapa puluh tahun yang lalu, pada tahun 1938, ada satu kelompok Yahudi yang ortodoks, yang justru sangat ortodoks, yang anti kepada Zionisme. Bahkan moto mereka adalah Yahudi bersatu melawan Zionisme. Kelompok itu bernama Neturei Karta. Dan dia berkembang. Banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini di Israel ataupun di luar Israel. Banyak sekali pribadi-pribadi yang berjiwa Yahudi dan anti-Zionis di Israel maupun di luar Israel. Atau yang terbaru, seorang pemudi tercerahkan, asal Amerika dan berdarah Yahudi, bernama Rachel Corrie. Tahun 2000-an awal, dia pergi ke Palestina untuk misi kemanusiaan, membantu orang-orang yang menjadi korban Israel di Palestina. Namun pada 2003, tepatnya 16 Maret, satu bulldozer Israel mau menghancurkan rumah milik orang Palestina. Dia berdiri di depan bulldozer itu, menghalangi bulldozer itu untuk menghancurkan rumah masyarakat Palestina. Tapi justru tentara Zionis tidak menghiraukan dia, yang meskipun dia seorang Yahudi, pemudi berusia 23 tahun itu dilindas hingga wafat. Surat-surat atau catatan-catatan yang pernah dia tulis kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi satu buku oleh sebuah penerbitan berjudul Let Me Stand Alone. Biarkan saya berdiri sendiri. Dia dianggap seorang yang salah oleh para pendukung Israel, termasuk di negerinya, di Amerika, termasuk oleh orang satu ras dari dia, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan di Amerika, beberapa media menyalahkan dia. Yang berdiri untuk dia selain dirinya adalah ibunya. Ibunya menggugat Israel secara perdata, meskipun tentu dia kalah. Tapi memang bukan kemenangan secara administratif yang dikejar oleh ibunya tampaknya, tapi satu sikap bahwa anaknya benar dan ia ingin mengabarkan kepada dunia bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya benar. Seorang warga Amerika dan keturunan Yahudi, Rachel Corrie. Anda bisa membaca cerita-cerita seperti ini tentang seorang Yahudi yang anti-Israel dengan banyak cerita, banyak orang, banyak kelompok. Jadi kita meyakini sepenuhnya bahwa yang terjadi antara Israel dan Palestina bukan konflik atau perang agama. Justru yang dikehendaki oleh Israel adalah narasi seolah-olah yang terjadi adalah perang agama. Karena itu akan membuat orang-orang Yahudi seperti Rachel Corrie yang telah wafat ataupun orang-orang Yahudi yang seperti dia untuk kemudian terprovokasi sehingga mau pergi ke tanah Palestina, bergabung dengan Israel, membenci Palestina, dan membenarkan penjajahan terhadap Palestina. Karena memang salah satu dalil yang digunakan oleh Zionisme adalah bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan terhadap orang-orang Yahudi secara ras maupun secara agama. Karena itu, kita tidak mau terjebak pada narasi yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi Zionis tersebut. Sehingga kita akan mengatakan bahwa yang terjadi di sana bukan tragedi agama, tapi tragedi kemanusiaan. Tentang manusia yang dijajah dan dihabisi, sehingga kita harus berdiri membela nilai-nilai kemanusiaan itu, apapun agamanya, karena semua agama memerintahkan kita membela kemanusiaan, dan semua agama tidak ada satupun yang memerintahkan untuk kita melegalkan anti kemanusiaan atas nama kepentingan apapun. Dan karena itu, kita justru menolak apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang ortodoks menolak itu. Bagi Yahudi ortodoks, tanah yang dijanjikan memang ada, tapi mereka berhak masuk ke sana setelah Mesias Yahudi mereka yang membebaskannya di akhir zaman nantinya. Bukan mereka sendiri yang mengeksekusi
apalagi secara inkonstitusional, apalagi dengan cara melegalkan kekerasan, membunuh, dan lain sebagainya. Dan memang logika tanah yang dijanjikan berdasarkan informasi dari kitab suci memang tidak masuk akal untuk dijadikan alasan merebut sebuah tanah yang secara administratif dimiliki oleh orang lain. Ini logika yang amburadul. Kalau begitu, semua orang kemudian bisa mengklaim, oh ini bumi semua milik Allah, sehingga saya terserah mau tinggal di mana saja. Sebagai hamba Allah, saya berhak memilih tanah mana saja, toh ini tanahnya Allah. Seolah-olah tidak ada hukum tentang sertifikat, seolah-olah tidak ada hukum tentang perbatasan, dan lain sebagainya. Enak dong, saya bisa mengklaim, oh tetangga saya ini kan berdiri di atas tanahnya Allah, ya sudah, saya berhak juga berarti bikin rumah di sana. Saya berhak menghancurkan rumahnya atas nama Allah. Nggak gitu dong. Memang semuanya adalah bumi ini milik Allah. Tapi kemudian ada aturan-aturan yang telah disepakati bagaimana tata kelola kehidupan di muka bumi ini. Ada hukum tentang perbatasan negara, di dalam negara ada hukum tentang sertifikat, sehingga semua bisa hidup secara damai berdasarkan hukum-hukum yang telah kita sepakati tersebut. Karena itu kita juga menolak ide tentang khilafah misalnya, yang kemudian mau memaksakan seluruh bumi ini tunduk kepada satu kehilafahan dan tidak mengakui hukum-hukum yang sudah ada, tapi harus kembali kepada hukum yang menurut mereka hukum dari Allah. Karena itu, jangan kita mau diprovokasi dan dipropaganda bahwa ini seolah-olah masalah antara Islam dan Yahudi. Sebagaimana kita juga tidak lagi mau dipropaganda dengan isu Islam dan Kristen yang dulu mengakibatkan perang salib. Semua agama mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mendorong peperangan. Karena itu kita tidak mau diprovokasi dan dipropaganda bahwa yang terjadi adalah perang agama. Semua agama memiliki kelompok-kelompok sempalan. Seperti Zionisme dalam Yahudi, yang justru apa yang digagas dan dilakukannya menciderai nilai agamanya dia sendiri dengan tindak kekerasan, penjajahan, dan anarkisme yang mereka cita-citakan dan lakukan. Sehingga kita justru berdiri bersama Yahudi Ortodok yang mengatakan bahwa Zionisme justru bertentangan dengan ajaran Yudaisme atau Yahudi. Justru mereka adalah kelompok yang menyempal, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan ego mereka. Karena itu, Palestina terbuka bagi orang-orang Yahudi untuk mereka hidup secara konstitusional di sana dan secara damai. Kita tidak kemudian mengatakan, oh orang Yahudi tidak boleh hidup di Palestina, orang Yahudi tidak boleh hidup di satu wilayah. Silahkan orang Yahudi mau hidup di mana saja, silahkan. Asalkan memang secara administratif dia clear dan dia mau hidup damai di sana. Sejak dulu Palestina terbuka kepada orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang hidup di Palestina. Silahkan selama konstitusional dan damai. Bukan dengan cara penjajahan dan okupasi, pengusiran. Karena itu, tidak repot bagi kita untuk mencari alasan sebagai orang Indonesia untuk membela Palestina. Sebab yang terjadi di sana adalah penjajahan, dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita menyatakan bahwa kita anti kepada penjajahan. Penjajahan tidak boleh ada di muka bumi ini. Karena yang terjadi di Palestina adalah penjajahan, maka kita membela Palestina untuk terlepas dari penjajahan oleh Israel dan menjadi negara yang merdeka dan damai. Justru Yerusalem yang hendak direbut oleh Israel yang merupakan tanah Palestina,
itu adalah kota suci bagi 3 agama. Yahudi, Nasrani atau Kristen, dan Islam. Di sana ada 3 situs suci bagi 3 agama. Ada tembok ratapan di sana. Di sana ada jejak Yesus. Di sana juga ada Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan oleh umat Islam, yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Karena itu seharusnya Yerusalem dikelola sebagai kota suci, kota perdamaian, kota toleransi di bawah administrasi Palestina. Toh orang Palestina tidak pernah menghalang-halangi orang Yahudi ataupun orang Kristen untuk ke sana. Justru ketika Donald Trump, presiden Amerika sebelumnya, kemudian menjadikan kedutaan Amerika terhadap Israel berada di Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai daerah Israel, justru sikap itu melanggar tidak kurang dari 9 resolusi damai di PBB. Karena itu, tidak heran kalau sekarang terjadi kesepakatan gencatan senjata, tapi Israel kembali melakukan ulah di Palestina. Karena memang berbagai resolusi damai yang digagas oleh Amerika dan berbagai negara justru dinodai oleh Israel sendiri. Sehingga tidak masuk akal ketika ada propaganda yang menyatakan, oh Israel untuk membela diri ketika menyerang Palestina karena ada kekuatan Hamas yang menyerang Israel pada saat itu. Ini logika yang tidak masuk akal. Justru pertahanan diri itu justru dilakukan dan dibenarkan kalau dilakukan oleh Palestina, baik Hamas, Fatah, ataupun masyarakat sipil Palestina, karena mereka yang terjajah. Sehingga yang seharusnya memiliki logika pertahanan diri adalah yang terjajah. Bukan Israel yang menjajah, kemudian ketika mereka diserang balik, mengatasnamakan membela diri, kemudian melakukan kekerasan yang membabi buta kepada masyarakat Palestina. Sudah 800.000 nyawa yang harus wafat, harus luka-luka, dan harus mengungsi dari tanah Palestina karena penjajahan Israel. Sudah puluhan hingga ratusan dusun yang telah dikuasai oleh Israel secara inkonstitusional. Karena itu, tragedi yang terjadi di sana adalah tragedi kemanusiaan. Dan semua agama sepakat untuk berdiri untuk kemanusiaan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang dikisahkan oleh Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad, Nabi pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi yang sedang lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat memberitahukan kepada Nabi, wahai Nabi, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Kemudian Nabi justru bertanya balik, bukankah dia manusia? Dalam artian, selama dia manusia dan tidak memerangi kita, maka apapun agamanya, mereka berhak dilindungi, bahkan dihormati meskipun jenazahnya. Sehingga kita tidak mau diadu atas nama agama. Kita semua justru atas nama agama berdiri bersama-sama antara Yahudi dan Islam untuk melawan segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan dan kekerasan bertentangan dengan nilai semua agama. Karena itu, meskipun kita tidak mau terprovokasi dan terpropaganda bahwa tragedi Palestina adalah konflik agama atau perang agama, namun dibenarkan bagi kita untuk membela Palestina atas nama agama Islam. Sebagaimana orang-orang ortodoks Yahudi membela Palestina dan anti kepada Israel atas nama agama mereka. Karena semua agama mengajarkan perdamaian dan semua agama menentang segala bentuk penjajahan dan pengusiran dari tanah yang secara administratif jelas-jelas bukan milik dia. Misalnya, dalam Islam jelas dalam suratul Hajj ayat 39 dan 40, Allah tegaskan Allah bersama orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Artinya kita pengikut Allah akan bersama dengan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Dalam hal ini adalah orang-orang Palestina. Kalau dulu di Afrika Selatan, orang-orang Afrika atas nama apartheid
politik warna kulit diusir, meskipun dia berbeda agama, kita juga akan bersama mereka. Begitu juga di berbagai kawasan lain. Kalau ada orang yang diusir dari kampung halamannya, apapun agamanya, kita akan membela atas nama Islam. Meskipun dia berbeda agama dengan kita, tapi kita membelanya atas nama Islam, karena Islam menentang segala bentuk pengusiran seseorang dari tanah yang dimilikinya. Dan bukan hanya dalam skala negara, meskipun dalam skala kecil. Misalnya ada tetangga kita yang punya sertifikat yang sah, kemudian dia diusir oleh satu orang atau satu perusahaan, kita akan bersama tetangga kita itu. Meskipun dia bukan muslim. Karena kita diajarkan dalam suratul Hajj ayat 39 dan 40 untuk bersama siapa saja yang diusir dari kampung halamannya, dari rumahnya, dari tanahnya. Dan dari sana juga kita akan berjanji atas nama agama kita yaitu Islam untuk tidak akan melakukan pengusiran sekecil apapun terhadap orang dari tanahnya. Sehingga jelas-jelas haram dan dosa yang sangat mengerikan jika Anda misalnya, meskipun Anda mengutuk Israel, tapi ada tetangga Anda yang punya tanah, kemudian Anda ambil tanahnya. Dan kemudian Anda cekcok dengan dia atas nama tanah itu, padahal itu tanah orang lain. Meskipun Anda menang di pengadilan dunia, tapi Anda akan hangus di pengadilan Allah kelak di akhirat. Sehingga kalau kita membela Palestina atas nama agama, itu diperbolehkan dan dibenarkan. Karena memang agama anti terhadap penjajahan, anti terhadap ketidakadilan, anti terhadap peperangan. Karena itu silakan atas nama Islam kita membela Palestina. Tapi yang dibela bukan hanya Muslim Palestina, tapi siapa saja yang berhak atas tanah Palestina, itulah yang kita bela. Mau mereka beragama Yahudi, beragama Kristen, atau tidak mengakui agama, atau bahkan tidak mengakui Tuhan sekalipun, kita akan bela atas nama Islam, karena Islam bersama orang-orang yang terzalimi apapun agamanya. Sebagaimana dulu, umat Islam diantaranya misalnya melalui resolusi jihad, melawan penjajahan Belanda dan melindungi tumpah darah Indonesia, apapun agama masyarakat Indonesia. Mau yang Kristen, mau yang apapun agamanya, kita lindungi. Yang dilindungi Indonesia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmat bagi orang-orang Islam saja. Siapapun orang, apapun agamanya, kalau dia terjajah, dia direbut keadilannya, dia direbut haknya, dia dihabisi nilai-nilai kemanusiaannya, dia dirampas hak-haknya, kita akan membelanya. Karena juga di Palestina terjadi tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionisme, maka kita atas nama Islam juga membela, karena Islam bersama nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang membunuh satu nyawa, dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Karena itu kita akan melawan siapa saja yang menghabisi satu nyawa. Maka ketika Zionisme Israel menghabisi ratusan nyawa di Palestina, hari-hari ini kita melawan mereka sebagai umat Islam karena kekejaman mereka, bukan karena agama mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.